Di balik citra damai sebuah kota kecil di Jawa Timur, ternyata tersimpan sebuah dunia lain. Hari ini, kita akan coba kupas lapisan-lapisan kota Mojokerto untuk mengungkap sisi gaibnya yang tersembunyi. Kalau kita ngomongin Mojokerto, yang kebayang pastikan kota sejarah yang damai, bumi Majapahit, atau kota onde-onde. Tapi, coba deh kita lihat lebih dalam. Di balik semua itu, ada julukan-julukan lain yang lebih gelap dan jauh lebih misterius. Oke, anggap aja ini peta perjalanan kita ya. Kita bakal menjelajahi beberapa lokasi paling angker di Mojokerto. Mulai dari Bendungan Keramat sampai ke pemakaman tanpa nama buat mengungkap misteri apa aja sih yang ada di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk ke cerita-cerita horornya, kita kenalan dulu yuk sama kotanya. Soalnya, untuk ngerti sisi gaibnya, kita harus paham dulu kalau Mojokerto ini adalah tempat yang kaya banget sama sejarah kerajaan Majapahit. Iya, kota ini memang kecil, luasnya cuma sekitar 20 km persegi. Dan selain dikenal karena sejarah dan kulinernya, kota ini juga nyimpan banyak banget warisan cerita rakyat dan legenda lokal yang, cukup bikin merinding. Oke, pemberhentian pertama kita, Rolak Songo. Ini adalah sebuah bendungan peninggalan era kolonial yang punya reputasi lumayan aktif secara spiritual. Jadi ini bukan sekedar bangunan tua biasa ya. Penduduk setempat percaya banget kalau tempat ini tuh dijaga sama entitas kuat. Katanya sih ada 2 arwah penjaga di sana, dan mereka ini nggak suka kalau diganggu. Ada satu cerita yang terkenal banget dari seorang pemuda namanya Rino. Jadi ceritanya pas dia pulang larut malam lewat bendungan, dia ngeliat kakek-kakek tua bawa cangkul ngasih isyarat supaya dia berhenti. Entah kenapa, Rino nurut aja. Dia ngerasa nggak enak dan akhirnya putar balik. Besoknya, dia baru tahu kalau ada kecelakaan minibus yang fatal persis di tempat dia disuruh berhenti. Bisa dibilang, itu peringatan gaib yang nyelamatin nyawanya. Tapi, arwah penjaga itu nggak selalu ada buat menyelamatkan. Warga sekitar sering berbisik kalau bendungan ini tuh minta korban setiap tahun. Dan kalau kita lihat catatan kejadiannya, sepertinya kepercayaan itu ada benarnya juga. Jadi, gimana menurut kalian? Apa ini semua cuma rangkaian kecelakaan tragis yang kebetulan terjadi di tempat yang sama? Atau memang ada sesuatu yang bermain di Rolak Songo? Oke, dari bendungan, sekarang kita pindah ke tempat yang jadi rumah bagi mereka yang terlupakan. Sebuah pemakaman yang dikenal dengan sebutan Makam Mr. X. Dulu, tempat ini adalah arena pacuan kuda zaman Belanda. Sekarang, jadi tempat peristirahatan terakhir buat ratusan jenazah tanpa identitas. Sejak 2010, ada seorang pria bernama Yoyon yang secara sukarela tinggal di sini dan merawat makam-makam itu. Dan tentu saja, dia udah melihat hal-hal yang di luar nalar. Yoyon pernah cerita, dia nolongin pengendara motor yang jatuh. Kata si pengendara, dia jatuh karena ngindarin kakek-kakek yang nyebrang jalan. Tapi pas Yoyon lihat sekeliling, jalanan itu benar-benar sepi. Gak ada siapa-siapa. Itu baru cerita dari orang lain. Pengalaman Yoyon sendiri jauh lebih ngeri. Dia pernah loh berhadapan langsung sama makhluk putih setinggi 3 meter yang kemudian di depan matanya menyusut dan berubah wujud jadi serigala sebelum lari ke dalam pemakaman. Di lain waktu, dia didatangi arwah seorang laki tua dengan satu permintaan aneh yang mendesak. Jangan pernah tebang pohon mangga ini. Setelah ngomong gitu, sosoknya langsung lenyap. Tapi mungkin penampakan yang paling mengganggu adalah sosok perempuan. Badannya indah, tapi wajahnya hancur. Ini jadi semacam pengingat yang mengerikan akan nasib tragis dari salah satu jenazah tanpa nama yang ia rawat. Selanjutnya, kita akan menyusuri sebuah jalan yang sangat berbahaya sampai-sampai dijuluki Jalur Maut. Kenapa namanya Jalur Maut? Karena sejarah kelamnya. Dulu, jalan ini terkenal sebagai tempat pembuangan mayat. Nggak heran kalau akhirnya muncul legenda tentang entitas jahat yang katanya sengaja mencelakai para pengemudi yang lewat. Nah, modusnya gini. Menurut legenda, arwah di sini itu suka bikin ilusi yang mematikan. Pengemudi yang lewat tiba-tiba melihat ada belokan tajam di tengah jembatan, padahal aslinya jembatan itu lurus. Karena refleks, mereka banting setir buat nikung, dan akhirnya malah terjun ke jurang. Untuk pemberhentian terakhir kita akan mampir ke sebuah gang yang namanya diambil dari salah satu hantu paling terkenal di Indonesia, Gang Sundel Bolong. Biasanya kan kalau kita dengar kata hantu, yang kebayang pasti sosok yang menakutkan. Tapi, gimana kalau ternyata hantu itu bisa jadi tetangga yang baik? Aneh kan? Ini cerita dari Pak Muin, seorang warga lokal.
Dia mengaku punya hubungan yang unik dengan arwah di sana. Katanya, kalau kita bersikap hormat, arwah ini justru bisa sangat baik, bisa menuntunnya nemu uang di jalan, atau bahkan tiba-tiba ngasih jagung hangat. Tapi, kalau ada yang nggak sopan, dia nggak akan segan buat nunjukin wujud aslinya yang mengerikan. Jadi, kita sudah menjelajahi sisi lain dari Mojokerto. Mulai dari arwah penjaga yang protektif, hantu penipu yang jahat, sampai sosok gaib yang ternyata bisa jadi tetangga yang baik. Kisah-kisah dari Mojokerto ini jadi pengingat buat kita ya, kalau setiap tempat, sekecil dan sebiasa apapun kelihatannya, pasti punya dunianya sendiri yang tak terlihat. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya, saat kita lewat jembatan tua, atau gang sempit dekat rumah, cerita apa ya yang sebenarnya sedang bersembunyi di sana? Tepat di luar jangkauan pandangan kita.